Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan bab imbal hasil dan pengembalian. Perkenalkan, nama saya Sinta Fanindya Maharani, NIM 2021122025. Teman saya Alfi Fahrezi, NIM 2021122027. Dan Nurul Afifah Wayuni, NIM 2021122032. Jadi, seperti yang kita ketahui pada bab sebelumnya, bahwa imbal hasil adalah hasil dilakukannya investasi pada aset real maupun aset keuangan. Perhitungan imbal hasil pada bab ini akan berfokus pada imbal hasil pasar uang yang terdiri dari imbal hasil diskon bank, imbal hasil periode, imbal hasil tahunan efektif, dan juga imbal hasil pasar uang. Selain itu, perhitungan imbal hasil dapat dicari melalui imbal hasil aritmatik dan juga imbal hasil geometrik. Imbal hasil yang pertama adalah imbal hasil diskon bank. Instrumen pasar uang jangka pendek biasanya dijual dengan harga di bawah nilai nominalnya atau disebut sebagai instrumen keuangan berdiskon. Perhitungan imbal hasil diskon bank per tahun dengan asumsi 1 tahun sama dengan 360 hari dengan rumus sebagai berikut. RDB atau imbal hasil diskon bank sama dengan D per NN. D sendiri merupakan diskon, yaitu selisih antara nilai nominal dengan harga pembelian dibagi dengan NN atau nilai nominal dikali 360 dibagi dengan T, waktu, jumlah hari hingga jatuh temponya. Kemudian kita masuk ke dalam ilustrasi 11.1. Contoh soalnya, sebuah sertifikat Bank Indonesia atau SBI memiliki nilai nominal sebesar 500 juta dan berjangka waktu 120 hari. Dijual dengan harga 480 juta. Hitung imbal hasil diskon bank SBI tersebut. Penyelesaiannya, yang diketahui tadi ada nilai nominal atau NN sebesar 500 juta. Berjangka waktu 120 hari berarti T-nya sama dengan 120 hari. Dengan harga 480 juta, harga pembeliannya. Kemudian yang ditanyakan adalah imbal hasil diskon banknya. Jadi pertama-tama kita mencari diskonnya terlebih dahulu. Diperoleh dari NN dikurangi dengan harga pembelian, yaitu 500 juta dikurangi 480 juta, hasilnya 20 juta. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus imbal hasil diskon bank, yaitu RDB sama dengan diskon dibagi dengan nilai nominal dikali 360 dibagi dengan waktunya, sama dengan D-nya tadi 20 juta dibagi dengan 500 juta dikali 360 dibagi 120 sama dengan 0,12 atau 12% per tahun. Kemudian imbal hasil yang kedua yaitu imbal hasil periode. Perbedaan antara imbal hasil diskon bank dengan imbal hasil periode adalah jika imbal hasil diskon bank itu mengasumsikan T-nya adalah 1 tahun selama 360 hari. Imbal hasil periode justru menghitung imbal hasil selama periode investasi atau selama investor memegang instrumen keuangan tersebut. Imbal hasil periode tidak disetahunkan karena disesuaikan dengan periode investasi, sehingga perlu dituliskan secara jelas periodenya. Perhitungan imbal hasil periode dapat menggunakan rumus sebagai berikut. RP atau imbal hasil periode sama dengan P1, nilai jatuh tempo, dikurangi P0 atau harga pembelian, dibagi dengan P0 atau harga pembelian. Baik, kita masuk ke dalam ilustrasi 11.2. Sesuai dengan ilustrasi sebelumnya,
Hitunglah imbal hasil periode SBI tersebut. Soalnya sama dengan ilustrasi 11.1, akan tetapi di dalam soalnya itu berbeda. Di sini kita disuruh untuk mencari imbal hasil periode. Penyelesaiannya, yang pertama diketahui P1 atau nilai jatuh tempo sama dengan nilai nominal yaitu 500 juta. Dan juga diketahui P0-nya atau harga pembelian sama dengan harga pembelian yaitu 480 juta. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu RP atau imbal hasil periode sama dengan nilai jatuh tempo dikurangi harga pembelian dibagi dengan harga pembelian, yaitu 500 juta dikurangi 480 juta dibagi dengan 480 juta. Hasilnya 0,042 atau 4,2% untuk jangka waktu 120 hari. Nama saya Alfi Farezi, NIM 202112027. Selanjutnya yang ketiga yaitu imbal hasil tahunan efektif. Apabila imbal hasil periode tidak disetahunkan, maka dengan persamaan imbal hasil tahunan efektif sebagai berikut. Imbal hasil tahunan efektif sama dengan dalam kurung 1 plus RP atau imbal hasil periode pangkat 365 per T atau periode min 1. Contoh soal sesuai dengan ilustrasi sebelumnya, hitunglah imbal balik tahunan efektif. Imbal hasil tahunan efektif sama dengan dalam kurung 1 plus imbal hasil periode yang sudah diketahui 0,0042 pangkat 365 per T, T-nya 150 min 1 sama dengan 0,105 atau sama dengan 10,5%. Yang keempat adalah imbal hasil pasar uang. Tidak berbeda dengan imbal hasil diskon bank, pada imbal hasil pasar uang mengasumsikan jumlah hari selama 1 tahun sebesar 360 hari. Namun, yang membedakan adalah nilai pembagiannya, yaitu menggunakan harga pembelian. Persamaan imbal hasil pasar uang adalah sebagai berikut. Imbal hasil pasar uang sama dengan diskon per harga pembelian kali 360 per periode. Dapat pula dicari dengan persamaan berikut. Imbal hasil pasar uang sama dengan imbal hasil diskon bank kali nilai nominal per harga pembelian, atau imbal hasil pasar uang sama dengan imbal hasil periode kali 360 per periode. Contoh soal sesuai dengan ilustrasi sebelumnya, hitunglah imbal hasil pasar uang berdasarkan ilustrasi di atas. Imbal hasil pasar uang sama dengan diskon yang sudah diketahui 20 juta per harga pembelian yaitu 480 juta kali 360 per T, T-nya 150 sama dengan 0,1 atau sama dengan 10%. Perkenalkan, nama saya Nur Afifa Fayuni, NIM 202112032. Imbal hasil aritmetik dan geometrik. Imbal hasil aritmetik dihitung dengan menjumlahkan imbal hasil pengembalian semua periode yang selanjutnya dibagi dengan sebelah periode atau rata-rata imbal hasil dengan persamaan, yaitu RA sama dengan R1 plus R2 plus R3 plus Rn per N. Contoh soalnya adalah suatu SBI memiliki tingkat imbal hasil periode pertama sebesar 8% dan pada periode kedua sebesar 9,5%. Hitunglah imbal hasil aritmetik dari SBI tersebut.
Penyelesaiannya yaitu RA sama dengan R1 plus R2 per N sama dengan 8% ditambah 9,5% per 2 diperoleh 8,75%. Imbal hasil geometrik. Imbal hasil geometrik dilakukan dengan mengalihkan semua imbal hasil atau ditambahkan dengan 1 dan dihitung dengan akar pangkat N. Persamaan imbal hasil geometrik dituliskan sebagai berikut. RG sama dengan akar 1 plus R1 1 plus R2 1 plus Rn min 1 diakarkan N. Contoh soalnya, sesuai dengan ilustrasi di atas, hitunglah imbal hasil geometrik. Penyelesaiannya, RG sama dengan akar 1 plus R1 1 plus R2 min 1 pangkat N sama dengan akar 1 plus 0,08 1 plus 0,095 dipangkatkan 2 min 1 sama dengan 0,087 atau 8,7%. Sebagai tambahan, apabila diketahui nilai investasi atau portofolio, maka kita dapat mencari imbal hasil aritmetik dan geometrik sebagai berikut. RA sama dengan FT min 1 per FT min 1 atau RG sama dengan akar Fn per Fo min 1 dipangkatkan N. Keterangannya, FT adalah nilai investasi tahun ke-T, Ft min 1 sama dengan nilai investasi pada tahun T min 1. Contoh soalnya, suatu portofolio saham dibentuk dengan modal awal senilai 500 juta pada awal 2015. Portofolio tersebut kemudian berkembang menjadi 650 juta pada akhir tahun 2015 dan 800 juta pada akhir 2016. Hitunglah imbal hasil aritmetik dan geometrik pada portofolio saham tersebut. Penyelesaiannya, R1 sama dengan 650 juta dikurangi 500 juta per 500 juta sama dengan 0,3. R2 sama dengan 800 juta min 650 juta per 650 juta diperoleh 0,23, sehingga RA-nya sama dengan R1 plus R2 per N sama dengan 0,3 plus 0,23 per 2 sama dengan 0,265 atau 26,5%. RG sama dengan akar Fn per Fo min 1 dipangkatkan N sama dengan akar 800 per 800 min 1 angka pangkat 2 sama dengan 0,265 atau 26,5%. Atau dapat pula menggunakan persamaan ini. RG sama dengan akar 1 plus R1 1 per R2 plus R2 min 1 dipangkatkan N sama dengan akar 1 plus 0,3 1 plus 0,23 dikurangi 1 dipangkatkan 2 sama dengan 0,265 atau 26,5%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.